Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Ya, ketemu lagi ya dengan hari ini ya dengan saya Chris. Oke, hari ini saya akan buat tutorial lagi ya tentang cara setup atau settingan miner Ergo di HiveOS ya teman-teman ya. Video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Sebelumnya kan saya sudah tunjukkan mining rig saya yang RX 570 ya teman-teman. Nah, di sini akan saya tunjukkan settingan atau setup saya di HiveOS ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian yang punya rig RX 570 bisa ikutin settingan saya ini, atau kalau kalian punya settingan yang lebih bagus ya, yang lebih stabil, kalian bisa share juga di channel saya ini ya, biar teman-teman yang lain bisa bisa ngeliat juga ya settingannya gimana ya. Oke. Nah, ini saya buka ini ya. Nah, saya buka nah, ini mining rig saya ya teman-teman ya. Ini mining rig saya. Jadi ini mining rig saya itu RX 570, ada 4 buah ya teman-teman ya. Kemarin kan yang terakhir kan mining rignya ini kartnya cuma ada 3 ya. Nah, sekarang sudah saya tambah 1 lagi, jadinya totalnya ada 4 buah RX 570. Nah, ini sekarang dia mining Ergo ya. Nah, seperti kalian lihat, ini saya tambahkan kipas ya, kipas yang warna merah ini ya. Ini tujuannya kipas ini adalah untuk menambah menambah angin ya, atau suhunya, temperaturnya biar lebih dingin ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti biasa yang baru mampir ke channel ini bisa minta bantuannya untuk subscribe ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila saya membuat video tutorial tentang cryptocurrency dan mining crypto ya. Jadi memang channel saya ini memang khusus untuk yang hobi mining ya, dan cryptocurrency ya. Jadi kalian bisa mampir ke channel saya ini ya kalau ingin belajar. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, ini kita sudah masuk di HiveOS ya. HiveOS, saya ini operating sistemnya menggunakan HiveOS ya teman-teman ya. HiveOS. Nah, ini saya koneksinya ini menggunakan WiFi ya. Jadi mining rig saya ini saya terkoneksikan pakai jaringan WiFi ya teman-teman. Dan ini mining rig ini tidak menggunakan hard disk ya, tapi menggunakan flash disk, karena HiveOS itu tidak membutuhkan hard disk ya. Jadi kalian pakai flash disk saja cukup ya, gitu. Oke, jadi saya pakai WiFi ini biar gampang dipindah-pindah ya, kemana-mana bisa dipindah, nggak repot ya, jadinya nggak usah narik kabelan ya. Oke, kita kembali lagi ke ke HiveOS ya. Dapat kalian lihat di sini saya pakai 4 kart ya, ini ya, 4 kart. Ini pakai RX 570, mereknya ada yang ASRock, Power Color ya, Gigabyte dan ASRock ya. Ada 4 kart ya. Nah, kenapa saya pilih Ergo ya teman-teman ya? Kenapa saya pilih Ergo? Karena Ergo itu selain profit ya, selain masih profit, dan dia juga membutuhkan dayanya itu nggak terlalu gede ya, tidak terlalu besar dibandingkan untuk mining coin lain ya teman-teman ya. Jadi Ergo itu saat ini saya rasa masih paling bagus ya. Nah, selain Ergo juga ada juga ETC ya, Ethereum Classic. Kalian juga bisa mining ETC, Ethereum Classic menggunakan RX 570 yang 4 GB ya. Jadi kalau kalian yang punya card 4 GB itu ya sebelumnya nggak masalah, masih profit aja ya. Cuma memang nggak bisa untuk mining Ethereum ya, itu aja kelemahannya. Tapi untuk koin lain sih nggak ada masalah ya. Pinter-pinter kalian aja nyari koinnya yang bagus untuk card ini ya. Oke, kalian dapat lihat ini gabungan dari 4 ini, totalnya nih 268 MHz ya. Dapat lihat di sini 268 MHz sampai 270 MHz ya. Totalnya ini 4 kart ini. Nah, kenapa saya pilih menggunakan HiveOS ya teman-teman? Karena HiveOS ini sangat gampang untuk melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mengatur berbagai macam parameternya ya di HiveOS ya. Misalkan ya, kita mau melakukan overclock ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mining ya, kalian itu jangan kalian biarkan Vega kalian itu dalam kondisi default ya. Kalau dalam kondisi default pasti listrik yang ditarik itu akan besar ya. Jadi kalian harus melakukan under voltage dan
melakukan overclock ya, melakukan overclock memori ataupun core-nya ya. Jadi dapat kalian lihat di sini untuk melakukan overclock di VFOS itu sangat gampang ya. Kalian klik aja yang di sini yang di gambar speedometer ini ya di pojok. Nah, kalian klik ya. Nah, di sini kita bisa mengatur berbagai macam parameter di sini ya. Parameternya bisa kita atur, misalnya untuk ergo ya. Untuk ergo itu yang berpengaruh itu adalah core clock ya. Core clock-nya itu sangat berpengaruh. Sedangkan memorinya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Memori clock-nya itu enggak terlalu berpengaruh. Jadi kalian perhatikan aja di core clock-nya nih, kalian ubah-ubah di sini core clock-nya. Nah, ini saya pilih 1250 ya MHz core clock-nya, terus core index, core state-nya ini 1 ini ya. Nah, di sini yang gambar I ini ada keterangannya ya. Ada keterangannya, kalian baca. Ya. DM Dynamic Power Management Power Lever GPU Core for RE card is value from 1 sampai 5 dan 7. Nah, karena kita ingin irit listriknya, maka kita ubah ini menjadi 1 ya. Jadi kita isi 1 di sini. Jadi di sini ada keterangannya juga ya. Di bawah ini misalnya core voltage ya. Core voltage-nya itu misalnya di sini ada keterangannya. You can set value like 900 meaning ya. Meaning mirror for value ini ya. Jadi kita set ini di 900 ya. Gitu. Jadi ada patokannya ya, jadi kalian nggak ngeraba-ngeraba ya. Jadi di sini udah ada keterangannya di FOS, kalian tinggal terapkan aja gitu ya. Nah, ini ada juga nih ya, memory control voltage-nya ini bisa berpengaruh juga ya. Nah, untuk di ergo kita kecilin aja ini memory control voltage-nya ini menjadi 750 ya, yang posisi paling kecil di sini ya. 750 ya. Ini tujuannya untuk menurunkan tegangan memori voltage-nya. Akibatnya apa? Maka konsumsi dayanya akan turun ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada settingannya, terus kalian memori voltage-nya berapa ya, sini. Memori voltage-nya ada ini 125 ya. Ini 1250 sampai 1350 mV ya. Kita pilih yang rendah ya, 1250 mV karena memorinya ini tidak terlalu berpengaruh, makanya kita turunkan aja memori voltage-nya ya. Terus fine-nya kita kecepatan kipasnya kita atur menjadi tetap fix 60% ya, 60% dari kapasitasnya. Jadi saya rasa masih bagus ya, 60% itu udah cukup ya. Kalau bisa lagi biar lebih awet lagi, kalian bisa fine-nya bisa awet lagi, kalian turunin jadi 50% ya. Jadi sebenarnya sih bisa nih saya turunkan jadi 50% lagi, tapi saya ya belum saya turunkan ya, nggak apa-apa. Power limitnya nggak usah kalian ubah ya, nggak usah kalian ubah karena percuma aja diubah karena yang penting itu di sini ya, voltage-nya, core voltage-nya ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, dapat kalian lihat ya, ini di antara 4 card ini, meskipun settingannya sama persis, tapi voltage-nya atau tegangan daya yang dibutuhkan itu beda-beda ya. Kalian dapat lihat ya. Jadi di sini dapat lihat ini yang RX 570 yang Asrock ini butuh daya 82 watt ya, yang power color ini bawahnya power color itu 74 watt, yang ini 52 watt ya, jadi 82 watt. Jadi setiap card itu ternyata mempunyai karakteristik berbeda-beda ya, teman-teman ya. Jadi pinter-pinter kalian aja tuning. Nah, ini saya belum nemu caranya melakukan tuning untuk tegangannya nih, biar yang ini yang 82 watt ini turun menjadi 74 watt, ini saya belum nemu caranya. Sedangkan untuk power color itu langsung berhasil, langsung dia turun 74 wattnya, sedangkan card yang lainnya tidak mau ya. Nah, jadi kesimpulan saya ini power color ini bagus banget ya. Jadi untuk dia wattnya 74 watt, dapat hash-nya 66,92 ya, hampir 67 MHz ya. Jadi sangat bagus. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu cara setup mining ergo di ini ya, HiveOS ya, seperti itu. Nah, kalau kalian mau lihat, kalian di HiveOS ini kita bisa lihat juga proses miningnya itu seperti apa ya. Jadi kita masuk sini, yang ada di atas ini menunya, terus kita klik Hive Cell Start ya, Hive Cell Start, kita lihat di sini. Oke, nah ini sedang menjalankan Hive Cell-nya ya. Jadi nanti kita bisa melihat proses miningnya sekarang ya, proses miningnya yang tertera, yang realnya yang ada di Linux-nya ya, teman-teman ya, di minernya gitu ya.
Oke. Jadi untuk mining device ini sangat gampang ya prosesnya. Jadi kalian cukup daftar, terus kalian download softwarenya, kalian masukkan di flash disk ya, terus kalian masukkan flash disk kalian ke miner kalian, dan kalian atur booting startnya itu melalui flash disk ya. Jadi otomatis nanti bootingnya melalui flash disk, dan kalian tidak membutuhkan hard disk ya, seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu, gampang ya. Nah, kita klik Hype Style Start. Nah, ini kita klik Hype Style Start. Ini kita lihat. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kita melakukan remote terhadap miner kita ya. Ini tampilan Linux-nya seperti ini. Dapat kalian lihat ini ya. RX 570 ada 4 buah ya. Nah, kita ketik miner. Kita enter. Nah, ini dapat dilihat lah proses miningnya itu kelihatan di sini ya. Dapat dilihat ini proses miningnya. Ini dapat lihat ya. Ini mining ergo di Hero Miners. Nah, ini dapat lihat GPU-nya. Ini dapat accept ya. Dapat lihat nggak ada error, nggak ada reject ya. Jadi sangat bagus. Ini total hash rate-nya ada 273 MHz ya. Nah, kalian pasti nanya ya, berapa sih profitnya kalau untuk mining ergo gitu ya, dengan 4 buah RX 570 4 GB ya. Nah, kita masuk aja ke Hero Miners ya, dapat lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi yang sekarang terbaca di Hero Miners, hash rate total saya itu 288 MHz ya. Untuk profitnya itu sekitar daily-nya itu ya naik turun ya. Naik turun bisa di antara minimal $4 ya, minimal $4 sampai 5 dolaran ya, seperti itu ya. Jadi naik turun. Ini dapat lihat di sini ya. Ini adalah estimasi aja ya, estimasi aja. Nah, sekarang saya sudah dapat berapa ya. Sekarang ini saset payout-nya itu di 0,7 ya. Jadi ntar lagi ini saya payout ini ya. Ini karena sudah 0,9, ntar lagi 0,7, ini akan payout dari ini ya. Sebentar lagi akan payout. Nah, ini 0,695 ergo ini kalau didolarkan itu $4,45 ya, seperti ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi ini kita bisa atur ya, minimal payout-nya itu berapa di Hero Miners gitu ya. Nah, untuk mengatur payout-nya itu kalian klik aja di sini ya. Di sini kalian klik. Nah, kalian ubah aja nih ya, minimum payout, terus kalian masukkan IP address-nya ya, IP address komputer kalian ya di sini, terus nanti kalian klik set ya, nanti otomatis akan berubah untuk mengatur payout-nya di Hero Miner, oke ya. Nah, untuk wallet-nya pakai apa? Untuk exchange-nya saya pakai ini TradeOdger ya. TradeOdger. Nah, ini saya sudah masuk akun saya di TradeOdger. Kalian lihat ini ya, penarikan ergo saya ini ya 0,5 terus kemarin saya set 0,6 ya, 0,6. Nah, ini ya, jadi setiap hari saya mendapatkan ergo ya, masuk ke TradeOdger ya. Jadi ini langsung bisa kita tukar, kita exchange ya. Nah, di sini nanti setelah menjadi ergo, sudah mendapat ergo, terus kita melakukan withdrawal ya. Withdrawalnya itu yaitu dengan melakukan exchange dulu ya. Jadi ergo ini kita tukar ke Bitcoin ya. Terus dari Bitcoin kita belikan XRP ya. Kita belikan XRP dan akan kita kirimkan ke wallet Thrift saya yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Semoga kalian masih ngikutin ya video ini ya, dan jelas ya. Jadi mining pakai GPU itu sebelum masih profit ya. Memang listriknya memang nggak efisien kalau pakai STB ya teman-teman ya. Tapi profitnya masih lumayan besar. Nah, ada yang nanya profit mana sih pakai GPU sama STB gitu. Nah, sebetulnya itu tergantung dari kondisi listrik rumah kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian listrik kalian nggak terlalu gede ya, misalnya mbak pakai 500 watt atau 450 watt ya, kalian pakai aja STB, itu nggak ada masalah ya, karena powernya pakai STB itu sangat kecil ya teman-teman ya, sangat kecil. Jadi dia satu rig itu ya, yang seperti yang saya buat ini, yang biasa saya buatkan untuk kalian itu wattnya cuma 35 watt ya, jadi satu bulan itu cuma 35.000 untuk listriknya ya. Sedangkan untuk GPU ya, kalian lihat aja di sini ya, ini wattnya ini 320 watt ya,
untuk 4 card ini yang tertera di FOS. Realnya itu sekitar, bentar saya lihat dulu ya di wattmeter saya. Realnya itu 496 ya. Realnya itu 496 watt. Jadi udah selisih 120 wattan ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian jangan berpatokan ini ya. Kalian berpatokan aja, kalian lihat aja di wattmeter kalian yang ada di rig ya, yang ada di rig ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalian, nah ini saya terangkan lagi, kalau pakai STB tadi itu efisiensi dayanya itu sangat bagus ya. Dibandingkan dengan profit, efisiensi dayanya sangat bagus, tapi memang profitnya nggak sebesar kalau pakai GPU ya. Dan untuk dijual lagi memang lebih bagus GPU, lebih gampang GPU ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya STB itu juga nggak cuma buat mining ya, bisa kalau kalian ngerti, kalian bisa gunakan untuk hal yang lain ya. Jadi sebenarnya itu ya nggak ada masalah gitu ya, pakai STB pun nggak bagus juga sebetulnya gitu, dan listriknya kecil ya dibandingkan GPU. Jadi STB itu solusinya bagi kalian yang mau mining dengan budget murah ya, budget murah, mau mining dan tidak membutuhkan listrik besar ya, seperti itu. Jadi ada dua ini ya, ada kurang lebihnya setiap komponen itu ya, setiap GPU atau STB miner gitu ya. Oke, saya rasa hari ini sekian dulu. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Semoga kalian jelas ya akan penjelasan saya ini. Oke, terima kasih telah berkunjung ke saya. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.